Ibu, Shalom semuanya. Khotbah ini tentang kehidupan Tuhan Yesus. Khotbah ini spesial karena menampilkan tempat-tempat pelayanan Tuhan Yesus sekarang ini di Israel, sehingga kita bisa tahu tempat-tempat itu. Terlebih lagi jika kita belum pernah ke Israel. Karena keterbatasan waktu khotbah, maka tidak bisa semua tempat-tempat itu ditampilkan. Saya pilih yang menurut saya penting-penting dan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan meningkatkan iman kita. Dimulai dari Bethlehem. Tuhan Yesus dilahirkan. Nazaret, tempat Tuhan Yesus bertumbuh dewasa sehingga disebut orang Nazaret. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dicobai di padang gurun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya di daerah Galilea. Mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah merubah air menjadi anggur saat perkawinan di Kana. Tempat yang paling sering dikunjungi Yesus adalah Kapernaum. Di sebuah gunung yang tinggi, mungkin Gunung Hermon, Tuhan Yesus dimuliakan. Di Yerusalem, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Di Betania, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Menjelang disalibkan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Diadili mahkamah agama sebelum akhirnya dibawa ke Pilatus. Pilatus menjatuhi Yesus hukuman mati, disalibkan. Tuhan Yesus menjalani Via Dolorosa atau jalan penderitaan dengan memikul salib. Di Bukit Golgota, Yesus disalibkan. Berikut detail dan penjelasannya. Yang pertama, Bethlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yang kedua, Nazaret. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23. Yang ketiga, Yesus dibaptis. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus keluar dari air menunjukkan Yesus dibaptis selam. Apalagi kata baptiso, asal kata baptis, artinya diselamkan. Ketika Yesus keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati turun atas Yesus, dan terdengar suara Allah Bapa dari surga. Jadi saat baptisan, Tritunggal Allah hadir, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus juga mengajarkan baptisan yang benar. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Itulah sebabnya baptisan yang penuh kuasa adalah baptisan yang menghadirkan Tritunggal Allah saat baptisan dalam wujud 3 sakramen: perjamuan kudus, minyak urapan, dan baptisan itu sendiri. Sebenarnya Tuhan Yesus dibaptis bukan di Yardenit di daerah Galilea, tempat yang sering digunakan turis Kristen untuk dibaptis. Karena jelas Yesus meninggalkan daerah Galilea
untuk dibaptis. Matius 3 ayat 13. Yohanes membaptis di dekat Laut Mati, tapi sekarang masih zona militer sehingga tidak aman. Yohanes membaptis di situ karena Yohanes tinggal di padang gurun Qumran yang sekarang ditemukan banyak gulungan catatan Alkitab yang dikenal dengan gulungan Laut Mati. Yang keempat, gunung pencobaan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius 4 ayat 5 sampai dengan 11. Pada pencobaan ini, iblis ingin menghilangkan status Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Pada pencobaan pertama, iblis ingin mendorong Yesus beroleh hidup dari batu hukum Taurat. Padahal manusia hanya hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, bukan dari hukum Taurat yang adalah firman yang ditulis oleh jari Allah. Pencobaan yang kedua, iblis memelintir firman Allah. Malaikat memang akan menatang kita supaya saat berjalan kaki kita tidak terantuk pada batu. Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12. Bukan menatang kita melompat dari ketinggian. Pencobaan ketiga, iblis ingin menyogok Yesus dengan kemegahan kerajaan dunia. Yang kelima, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus diundang ke perkawinan adalah tindakan bijaksana, karena dalam rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Ada saja masalah karena dua pribadi, laki-laki dan perempuan yang berbeda latar belakang, disatukan dalam perkawinan selamanya. Dalam kisah perkawinan di Kana terjadi kehabisan anggur. Tindakan ibu Yesus sangat tepat. Ketika ada masalah, ia membawa masalah itu kepada Yesus. Iman Maria semakin jelas terlihat ketika berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yohanes 2 ayat 5. Maria benar-benar percaya dan mengandalkan Yesus. Orang Kristen harusnya melakukan seperti yang Maria lakukan. Serahkan segala masalah dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 8. Ternyata air itu telah menjadi anggur terbaik. Air dalam tempayan itu adalah air kotor yang digunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Maknanya, sekotor apapun hidup kita, jika kita mau datang kepada Yesus, dapat diubahkan menjadi orang yang terbaik.
Mujizat air menjadi anggur ini adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan. Artinya, Allah menganggap keluarga paling penting. Allah ingin menolong ketiga keluarga dalam masalah. Yang keenam, Kapernaum. Tuhan Yesus banyak melakukan pelayanan di sekitar Danau Tiberias, dan tempat yang paling sering dikunjungi Yesus adalah Kapernaum. Itulah sebabnya Kapernaum disebut the town of Jesus. Di Kapernaum, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Di Kapernaum, Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit. Yesus berjalan di atas air ketika murid-murid diserang badai ketika menyeberang menuju Kapernaum. Di Kapernaum, Yesus mengajarkan tentang roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Di Kapernaum, Yesus membayar biaya bait Allah yang diambil dari mulut ikan. Di rumah ibadat, Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan 4 orang dari atap rumah. Tetapi sayang, orang Kapernaum tidak percaya Yesus, padahal Yesus telah melakukan banyak mujizat di sana, sehingga Kapernaum menjadi salah satu kota yang dikutuk Yesus selain Korazim dan Betsaida. Matius 11 ayat 20 sampai dengan 23. Ayat ini mengajarkan kita bahwa mujizat menuntun orang kepada pertobatan. Jangan dibalik. Orang bertobat dulu baru menerima mujizat. Tetapi jika orang tetap tidak bertobat, saat itulah Yesus marah. Yang ketujuh, Gereja Tabga. Gereja Tabga ini sebagai peringatan tempat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yohanes 6 ayat 10 sampai dengan 13. Disebutkan bahwa orang yang ikut makan 5.000 laki-laki, budaya Israel jauh lebih dahsyat. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Artinya, orang Kristen tidak mengalami kematian kekal, tetapi tidur sementara yang kelak akan dibangunkan. Ketika Yesus masih hidup, ia membangkitkan 3 orang, anak Yairus, pemuda di Nain, dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus mati, ia membangkitkan banyak orang kudus. Matius 27 ayat 52 sampai dengan 53. Terlebih pada akhir zaman kelak akan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya. Yang ke-12, Gereja Penderitaan. Gereja ini untuk mengenang penderitaan Tuhan Yesus ketika berdoa dan bergumul hingga berpeluh darah di Taman Getsemani. Karena itu gereja ini disebut gereja penderitaan. Nama lainnya gereja skala bangsa, karena banyak bangsa di dunia yang mendukung pembangunan gereja ini. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau engkau mau, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 42 dan 44. Dari ayat ini kita bisa belajar beberapa hal. Frase bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi, hendaknya ini juga menjadi ucapan kita.
Bukan kehendak kita, bukan mau kita, bukan rencana kita, tapi semuanya adalah kehendak Allah, rancangan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Pertengkaran di dalam keluarga dan di masyarakat terjadi karena setiap orang ingin memaksakan kehendaknya sendiri. Tetapi jika orang Kristen mengizinkan kehendak Allah yang terjadi, maka damai sejahtera akan kita alami dalam keluarga dan masyarakat. Mengapa Yesus ketakutan? Bukankah Yesus sering meminta kita agar jangan takut dan khawatir? Itu bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan ilahi, bukan takut menderita dan mati. Karena Yesus tahu Mesias harus menderita dan mati untuk beroleh kemuliaannya. Yesus takut karena sebentar lagi Yesus akan menanggung seluruh dosa manusia sehingga ditinggalkan Allah Bapa. Itu yang Yesus serukan di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Yang ke-13, Gereja Gallicantu. Gereja ini sebagai peringatan tempat Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama di rumah imam besar Kayafas. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 58. Gereja ini nama lengkapnya Saint Peter's in Gallicantu Church. Disebutkan nama Petrus karena di tempat inilah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Di ruang bawah tanah gereja ini terdapat bekas ruang penyiksaan dan ruang tempat Tuhan Yesus disekap. Di sebelah kanan gereja ini terdapat patung besi ayam yang berkokok, tempat Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tekanan dunia, tekanan ekonomi, tekanan penyakit, tekanan jodoh, tekanan anak, dan lain-lain membuat orang tidak setia. Jangan andalkan diri kita untuk taat, tetapi andalkan ketaatan Yesus yang taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Petrus mengandalkan dirinya untuk taat, malah menyangkal Yesus 3 kali. Mari kita tiru Yohanes yang mengandalkan kasih Tuhan bagi dirinya. Saat kita mengandalkan kasih Tuhan, kita bisa seperti Yohanes, setia berdiri di bawah salib Yesus. Yohanes diangkat Yesus sebagai saudara dan minta memperlakukan Maria sebagai ibunya. Yohanes satu-satunya murid yang mati tua. Murid-murid yang lain semua mati martir. Petrus bahkan mati martir dengan disalib secara terbalik. Yohanes satu-satunya murid yang ketika hidup diangkat ke surga dan disuruh menuliskan kitab Wahyu sebagai kesaksiannya. Karena itu andalkan kasih Tuhan kepada kita, bukan kasih kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ke-14, Via Dolorosa. Via Dolorosa adalah bahasa Latin yang berarti jalan penderitaan. Jalan ini diyakini adalah jalan yang dilalui Yesus sambil memikul salib menuju Kalvari. Jalur yang berkelok-kelok dari benteng Antonia ke arah barat menuju gereja Makam Kudus yang berjarak sekitar 600 meter. Via Dolorosa ada 14 stasi atau perhentian yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Tuhan Yesus ketika memikul salib. Sebagian peristiwa-peristiwa ini ditulis di dalam Alkitab, tetapi sebagian lagi hanya tradisi. Via Dolorosa melewati jalan-jalan kecil di kota Yerusalem kuno. Stasi-stasi itu ada yang berupa sekolah, gedung, relief di atas pintu, pintu yang berlubang, pintu yang berupa rangka besi, relief dengan lubang, ada juga seperti rumah penduduk. Bahkan harus melewati pasar yang becek. Akhir dari Via Dolorosa adalah gereja Makam Kudus Holy Sepulchre di Bukit Golgota. Di gereja Makam Kudus biasanya penuh sesak. Walau gereja ini sangat besar, mungkin gereja yang terbesar di Israel, tetapi karena orang yang datang juga sangat banyak, maka orang berdesak-desakan. Di gereja ini ada stasi saat Tuhan Yesus dipaku ke salib. Ada stasi Yesus disalibkan. Berikutnya stasi saat Tuhan Yesus diturunkan dari salib untuk diberi rempah-rempah dan dibungkus dengan kain kafan. Stasi terakhir, Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kuburan.
Kuburan Yesus sangat indah dengan banyak hiasan dan pernak-pernik. Yang ke-15, Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus terletak di Bukit Golgota. Firman Allah, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dari situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 19. Dalam bahasa Latin disingkat Indri. Ini terkenal. Tetapi sebenarnya singkatan yang lebih bermakna adalah dalam bahasa Ibrani, yaitu YHWH atau Yahweh, yang adalah nama Allah. Demikianlah kisah kehidupan Tuhan Yesus. Saya berdoa agar kita beroleh pengetahuan dan bertambah iman kepada Yesus. Tersedia juga seri khotbah video lainnya. Pertama, kebangkitan, kenaikan, dan Pentakosta. Yang kedua, Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Yang ketiga, perjalanan bangsa Israel. Yang keempat, Paskah, Via Dolorosa, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati.